Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Apa sudah disiapkan buku-bukunya anak-anak? Yuk kita baca doa dulu sebelum belajar supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat. Kita lanjut ke pembelajaran 5 ya anak-anak yang ada di halaman 29. Mari kita baca bersama yang judulnya Makhluk Hidup Berkembang Biak. Ciri-ciri lain benda hidup atau makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak tidak sama dengan berkembang. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Anak-anak masih ingat kan ya benda hidup atau makhluk hidup itu apa aja ya? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Hewan yang melahirkan seperti kucing, kelinci, kambing, dan masih banyak lagi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan bertelur seperti ayam, bebek, burung, dan masih banyak lagi yang hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Tanaman berkembang biak melalui bagian tubuhnya. Contohnya melalui batang seperti umbi batang yaitu kentang, talas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian dari bijinya seperti pohon mangga, jambu biji, cabai, dan masih banyak lagi pohon yang berkembang biak dari bijinya. Dan yang terakhir dari tunas seperti pohon pisang, pohon bambu, pohon kelapa, dan masih banyak lainnya yang berkembang biak dari tunasnya. Benda tidak hidup tidak berkembang biak. Benda tidak hidup tidak dapat menghasilkan keturunan anak-anak. Menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Memahami arti kosakata baru. Ayo simaklah teks berikut. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Kosakata baru tentang makhluk hidup pada teks di atas adalah berkembang biak, punah, dilindungi, langka. Berkembang biak artinya bertambah banyak atau menghasilkan keturunan. Kalimatnya seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Punah artinya habis tanpa sisa atau musnah. Kalimatnya seperti harimau Jawa sudah punah. Menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain sebagai berikut: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air. Kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat dari kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut: bergerak. Kalimatnya, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Bernapas. Kalimatnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Tugas pertama anak-anak adalah mengerjakan halaman 31. Ayo menulis, tulislah kalimat berdasarkan gambar. Perhatikan contoh berikut ini. Ada gambar ibu sedang menggendong anak. Kalimatnya, manusia berkembang biak dengan melahirkan. Anak-anak lanjuti yang gambar kucing, pohon pisang, burung, dan pohon kelapa. Kita lanjut ke halaman 32, soal matematika. Ayo belajar. Di sebuah peternakan terdapat 63 ekor ayam. Ayam-ayam tersebut dimasukkan dalam kandang. Namun, satu kandang hanya berisi 10 ekor ayam.
3 ekor ayam ditempatkan di kandang yang lain. Jadi satu kandang ini isinya 10 atau bisa kita sebut dengan puluhan ya. Nah, kita lihat ada berapa kandang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kandang. Yang berarti ada 60. 60-an gitu. Nah, satuannya yang di luar kandang ada 3. 1, 2, 3. Yang di kandang lain ya, ada 3 satuan. Jadi 60 ditambah 3 sama dengan 63. 60-an ditambah 3 satuan. Jadi 63 sama dengan 60 ditambah 3. 6 menempati tempat puluhan. 3 menempati tempat satuan. Anak-anak masih ingat kan lambang bilangan yang menempati puluhan dan satuan? Kalau angka yang di depan itu berarti menempati puluhan. Yang di belakang berarti menempati tempat satuan. Nah, soal matematika selanjutnya ada di halaman 33. Ayo berlatih, isilah dengan tepat. Di sini ada telur 1 piringnya berisi 10. Yang berarti ada berapa piring ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 60 atau 60-an. Satuannya ada berapa yang di luar piring? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan. 6 di sini anak-anak tulis puluhan ditambah 6. Di sini anak-anak menulis satuan. Sama dengan, jadi berapa ya? 60-an ditambah 6 satuan sama dengan 66. Nah, di bawahnya ada kotak yang kecil, anak-anak tulis 60 ditambah 6 sama dengan 66. Nanti anak-anak lanjuti telur yang di bawahnya. Ini yang di piring ada berapa piring, ada berapa puluhannya ya. Kemudian satuannya ada berapa. Kemudian lanjut ini yang bawahnya. 60 sama dengan 60 ditambah 0. 60-an ditambah 0 satuan. 69 sama dengan 60 ditambah 9. 60-an ditambah 9 satuan. Nanti anak-anak lanjuti angka yang 81, 65, 74, dan 87 ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak semua, hari ini kita akan fokus pada sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, anak-anak, perilaku yang mencerminkan sila keempat adalah musyawarah, menghormati pendapat teman, menghargai orang lain, dan sebagainya. Nah, agar kalian bisa paham tentang pengamalan sila keempat ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Selamat menonton anak-anak. Cerita tentang sebuah keluarga yang sedang berkumpul membicarakan tujuan piknik. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah membuka percakapan. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek.
Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah ayah, aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Kita harus menghormati pendapat orang lain agar tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga maupun di masyarakat tempat kita berada. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Melaksanakan musyawarah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah serta setiap rakyat berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Saat kita menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya, serta kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan pertengkaran. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Musyawarah dapat dilakukan di rumah, di tempat bermain, atau di sekolah. Contoh musyawarah di rumah yaitu musyawarah tujuan liburan keluarga, musyawarah pembagian tugas membersihkan rumah. Contoh musyawarah dengan teman bermain yaitu menentukan jenis permainan dan menentukan giliran bermain. Sedangkan contoh musyawarah di sekolah yaitu musyawarah memilih ketua kelas, kerja kelompok, dan membagi tugas piket. Manfaat musyawarah yaitu 1. Mempererat persaudaraan, 2. Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, 3. Menghindari pertengkaran, dan 4. Menumbuhkan kerjasama. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Tugas selanjutnya, anak-anak mengerjakan halaman 35. Ayo lakukan. Berilah tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Kemudian anak-anak mengerjakan evaluasi 1 pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP yang ada di halaman 41 dan 42. Untuk nomor 9, ciri makhluk hidup sesuai gambar adalah A. Tumbuh, B. Makan, C. Berkembang biak. Silakan kalian pilih yang sesuai dengan gambar berikut ini. Dan yang nomor 17, tulislah nilai tempat dan nama bilangan berikut adalah 84. Silakan kalian tentukan nilai tempat dan nama bilangannya ya. Kemudian yang nomor 18, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Lihat gambar berikut ini. Alhamdulillah, tugas anak-anak hari ini sudah selesai. Semangat terus ya dalam mengerjakannya. Terima kasih.